Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian kereta api ringan lintas rel terpadu di Stasiun Cawang, Jakarta Timur. LRT juga sudah siap dioperasikan, baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km. Presiden Jokowi meninjau persiapan KTT ke-43 ASEAN yang akan berlangsung di Jakarta. Sudah 99,9% siap kita melaksanakan ASEAN Summit. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 28 Agustus, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi serta sejumlah pimpinan lembaga negara dan Ibu Oase Kabinet Indonesia Maju menggunakan moda transportasi kereta api ringan lintas rel terpadu atau LRT dari Stasiun Harjamukti menuju Stasiun Duku Atas. Selain itu, Presiden Jokowi juga didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Setelah menempuh perjalanan dari Stasiun Harjamukti, Presiden dan rombongan turun di Stasiun Cawang untuk meresmikan pengoperasian LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Senin 28 Agustus, Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian moda transportasi kereta api ringan lintas rel terpadu di Stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur. Presiden Jokowi dalam sambutannya antara lain mengungkapkan setiap hari kendaraan yang masuk Jakarta sekitar 996.000 kendaraan. Oleh sebab itu, lanjut Presiden Jokowi, macet, polusi udara juga selalu ada di Jakarta. Agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Memang tidak mudah. Sebagai contoh MRT, meskipun setiap hari saya lihat penuh, tetapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari 180.000 penumpang. Dan hari ini masih 80.000. Masih ada kapasitas yang belum penuh terisi. Dan hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan, baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi. Pada peresmian itu, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Selain itu juga hadir sejumlah pimpinan lembaga negara seperti Ketua MPR dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Setelah peresmian pengoperasian LRT di Stasiun Cawang, Presiden Jokowi dan rombongan melanjutkan perjalanan dari Stasiun Cawang menuju Stasiun Duku Atas. Senin 28 Agustus, Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat itu membahas tentang polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pada rapat tersebut, Presiden Jokowi antara lain menegaskan penanganan kegiatan pengendalian polusi udara harus dilakukan berbasis pada kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam keterangan persnya mengungkapkan pemerintah telah melakukan sejumlah strategi untuk menekan tingkat polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Menurut Siti Nurbaya, pemerintah telah melakukan modifikasi cuaca untuk mengantisipasi persoalan polusi udara tersebut. Jadi artinya memang seperti saya pernah bilang bahwa kalau pencemaran udara itu naik ke udara lalu berputar-putar di situ aja kan jadi susah, tapi ketika dia tercuci memang jadi baik. Tapi memang ada persoalan ketika TMC itu harus menunggu awan. Oleh karena itu kemarin dilakukan uji coba di Pertamina, di gedung Pertamina yang di depan Istiqlal dan di gedung-gedung di GBK, pekerjaannya Pemda DKI, BRIN dan BMKG, KLHK juga mengikuti perkembangannya. Itu ada yang namanya teknik modifikasi cuaca mikro. Jadi dari gedung-gedung tinggi itu dihembuskan uap air, sehingga dia juga akan bisa mempengaruhi partikel-partikel itu. Dalam kesempatan itu, Siti Nurbaya juga menjelaskan pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemaran serta memperketat uji emisi kendaraan. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mengikuti rapat kabinet terbatas tersebut. Selasa 29 Agustus, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah. Presiden dan Ibu Negara serta rombongan berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur menuju kota Cirebon, Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Presiden Jokowi menggunakan kendaraan menuju Pekalongan, Jawa Tengah untuk melakukan sejumlah kegiatan. Selasa 29 Agustus, Presiden Jokowi di Pekalongan, Jawa Tengah meresmikan Muktamar Sufi Internasional tahun 2023. Presiden Jokowi dalam sambutannya antara lain mengungkapkan, pelaksanaan Muktamar Sufi Internasional tersebut mempunyai makna yang penting bagi Indonesia, yakni lanjut Presiden akan menambah kepercayaan dunia kepada Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan tasawuf mempunyai peran penting yang selalu hadir dengan nilai-nilai humanis dan universal. Pelaksanaan Muktamar ini juga punya arti yang sangat penting, membuktikan bahwa Islam Indonesia tidak lagi berada di pinggiran, tetapi punya peran yang sangat strategis, berkontribusi untuk membangun peradaban dunia yang damai dan harmonis. Muktamar ini mengejawantahkan nilai-nilai luhur tasawuf, thariqah, mendekatkan tasawuf dan thariqah kepada negara masing-masing. Saya yakin nilai-nilai luhur budaya Nusantara seperti saling menghargai, ramah tamah, sopan santun, guyup, dan kearifan bangsa lainnya akan sepenuhnya mewarnai Muktamar yang mulia ini. Selain Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi turut mendampingi Presiden dalam kegiatan itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selasa 29 Agustus masih dalam kunjungannya ke Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Presiden Jokowi meninjau pasar Grogolan Baru untuk mengetahui sejumlah harga bahan kebutuhan pokok. Presiden mengatakan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tersebut cukup baik. Namun demikian, Presiden mengakui ada sejumlah harga kebutuhan yang naik seperti beras. Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi saat berada di pasar itu juga sempat berbelanja. Ngobrol harga berambang, harganya berapa? Harganya sedang lagi turun 23 per kilonya. Tadi Ibu Jokowinya beli sekitar 2 kilo. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak Jokowi sama Ibu ke sini, pasar Grogolan akan semakin maju dan jaya. Sejumlah menteri, Panglima TNI, dan Kapolri mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke pasar itu. Setelah melakukan kegiatan di Kota Pekalongan, Presiden Jokowi dan rombongan menuju Semarang, Jawa Tengah.
Rabu 30 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Jokowi meninjau aktivitas pembelajaran di SMKN Jawa Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo mengapresiasi program pembelajaran dari pemerintah provinsi yang memberikan akses serta fasilitas pendidikan secara gratis bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga mengapresiasi sarana dan prasarana yang ada di SMKN Jawa Tengah Kota Semarang, di mana menurut Presiden fasilitas yang disediakan sekolah tersebut cukup lengkap dan sudah sejalan dengan kebutuhan dunia industri. Dari Pak Gubernur Jawa Tengah, dulunya ini PLK, kemudian digeser menjadi SMK dan khusus untuk keluarga yang tidak mampu. Pertama, itu bagus. Dari keluarga-keluarga tidak mampu tidak dipungut biaya dan justru dibiayai semuanya dari pemerintah provinsi, seragam, sepatu, dan lain-lainnya. Makan, makanan coding, school, sangat bagus. Yang kedua, saya melihat juga sarana prasarana, kalau saya melihat SMK di provinsi yang lain ini juga jauh lebih bagus. Mesin-mesinnya sampai ke CNC, semua mesin dasar sampai CNC semuanya ada semuanya. Kemudian melingkan dengan industri, di sini juga sudah dilingkan dengan industri. Dan tadi juga ada kursus bahasa Jepang untuk mendapatkan beasiswa di college yang ada di Jepang. Ini juga bagus, menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Saya kira baik. Dan ini nanti saya akan perintah Mendikbud untuk datang ke sini, dievaluasi lagi, dan bisa diperluas ke provinsi yang lain untuk warga yang tidak mampu. Presiden akan meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk meninjau SMKN Jawa Tengah dan melakukan evaluasi. Presiden meyakini program pembelajaran di SMKN Jateng dapat diterapkan secara nasional. Rabu 30 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah polusi udara dibutuhkan usaha bersama yang dilakukan semua pihak. Berbagai upaya harus dilakukan secara komprehensif, antara lain dimulai dari peralihan penggunaan transportasi pribadi ke transportasi publik dan penanaman pohon. Ya ini dibutuhkan usaha bersama-sama semuanya, dan yang dilakukan juga semuanya harus melakukan perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik ke transportasi massal, penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya di kantor-kantor, di halaman kantor-kantor yang memang belum ada pohonnya, diwajibkan dan diharuskan. Kemudian kita juga telah melakukan modifikasi cuaca, TMC juga usaha, dan juga work from home juga dilakukan. Kemudian pengawasan kepada industri, PLTU, semuanya juga sekarang ini dilakukan. Pada sepeda motor, mobil, semua cek semuanya emisinya. Saya kira ini memang perlu kerja total, kerja bersama-sama, tetapi memerlukan waktu. Tidak bisa langsung, termasuk pemakaian mobil listrik. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada industri-industri yang tidak mematuhi ketentuan pemerintah, misalnya ketentuan pemasangan scrubber. Rabu 30 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Masomba di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Presiden mengapresiasi tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulteng yang mencapai di atas 13% secara tahunan pada triwulan 1 tahun 2023. Tingginya angka pertumbuhan yang berada di atas angka nasional tersebut juga tercermin dari banyaknya pembangunan dan aktivitas ekonomi di provinsi tersebut. Tumbuh saya dapat informasi tadi, tumbuh di 13%, sudah 2,5 kali lipat ekonomi nasional kita, artinya di Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh sangat baik. Dan itu kelihatan banyak toko-toko baru, banyak bangunan-bangunan baru, banyak pembangunan.
Karena apa? Pertumbuhan ekonominya di atas 13%. Tapi saya tadi sudah titip ke gubernur agar industri-industri nikel yang ada di sini, misalnya catering, itu yang megang misalnya orang daerah, yang nyetor telur daerah, yang nyetor ayam mentah daerah, sehingga ada efek pertumbuhan ekonominya betul-betul ke daerah, tidak semuanya menjadi agregat nasional. Saya lihat bagus. Dan yang saya senang, pertumbuhan tinggi tetapi harga-harga di sini tadi stabil. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi terjaganya harga-harga komoditas di pasar meskipun pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah tinggi. Rabu 30 Agustus 2023. Presiden Joko Widodo membuka Kongres Nasional ke-13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia tahun 2023 yang digelar di Universitas Tadulako Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mendorong para mahasiswa untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung transformasi menuju ke ekonomi hijau atau green economy. Presiden Joko Widodo juga mendorong perguruan tinggi untuk beradaptasi dengan perubahan dunia yang begitu cepat, termasuk kebutuhan untuk pengembangan ekonomi hijau. Oleh sebab itu, kita semuanya sekarang ini hampir semuanya dihantui oleh yang namanya perubahan iklim. Semuanya. Oleh sebab itu, semua negara sekarang ini berbondong-bondong masuk ke yang namanya green economy. Semuanya green. Apa-apa minta green. Ekonomi dunia sekarang ini transformasi ke green economy. Pembiayaan, pendanaan sekarang juga sama. Larinya untuk terutama industri-industri yang green industries. Penggunaan energi juga sama. Beralih semuanya ke green energy. Karena kita semua ingin mengurangi dampak dari perubahan iklim. Semuanya green, semuanya. Ini tantangan, tetapi sekaligus adalah peluang. Ini tantangan, tapi sekaligus juga opportunity. Presiden Joko Widodo juga meminta anggota KMHDI untuk berperan aktif dalam menjaga alam sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim. Kamis 31 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo menghadiri peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional 18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI tahun 2023 di ASBSD Tangerang Selatan, Banten. Presiden menyebut program hilirisasi yang digalakkan pemerintah tidak hanya di sektor pertambangan, namun juga di sektor lain termasuk UMKM. Daya saing kita yang paling bagus memang di infrastruktur. Sekarang ini kita dinilai bagus di dalam infrastruktur. Kemudian efisiensi bisnis juga naik 11 peringkat, ini juga sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Kemudian efisiensi pemerintah juga sama, meskipun hanya naik 4 peringkat. Tetapi yang paling bagus adalah performa ekonomi. Ini naik 13 peringkat, dari sebelumnya 42 ke 29. Ini juga perlu kita lanjutkan agar competitiveness index kita menjadi semakin baik, sehingga kelihatan bahwa dalam bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kemampuan. Kemudian yang berkaitan dengan hilirisasi. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa hilirisasi itu bukan hanya untuk yang besar-besar. Bukan urusan nikel saja, bukan urusan tambang tembaga yang gede-gede, enggak. Yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan. Presiden meyakini penerapan sistem skor kredit ini akan sangat membantu pelaku UMKM untuk merintis dan mengembangkan usahanya. Kamis 31 Agustus 2023,
Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk memaklumi masalah yang terjadi pada LRT Jabodebek. Menurutnya, saat ini seharusnya masyarakat bangga terhadap produk buatan dalam negeri dan jangan malah membuli LRT Jabodebek. Presiden Jokowi mengatakan gangguan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan diperbaiki oleh semua pihak terkait. Iya kan, sudah saya sampaikan sejak awal ya, bahwa ini adalah pertama kali kita memiliki LRT tanpa masinis. Semuanya dioperasikan lewat Operation Control Center di Bekasi. Jadi saya ulang lagi, kalau kita tidak berani menggunakan produk dalam negeri untuk dalam hal ini LRT, kapan kita akan mencoba, kapan kita akan berani memulai? Bahwa ada kekurangan, ya itu koreksi. Bahwa ada kekurangan itu akan kita evaluasi. Evaluasi dari INKA, evaluasi dari KAI. Tapi kalau kita nggak berani, dipikir kayak TGV, Shinkansen itu langsung jadi, langsung bagus. Wah, itu bertahun-tahun, berpuluh tahun. Jangan membuli produk kita sendiri. Siapa lagi yang mau bangga kalau nggak kita ya, sebagai pemakai? Menurut Presiden, ini merupakan kali pertama Indonesia memiliki moda transportasi LRT yang digerakkan secara otomatis tanpa masinis. LRT juga merupakan produk dalam negeri yang harus berani untuk dicoba dan digunakan oleh bangsa Indonesia. Kamis 31 Agustus 2023. Presiden Joko Widodo mengapresiasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta jajaran terkait lainnya yang mampu mengendalikan inflasi di angka 3,08% pada bulan Juli 2023. Presiden menyampaikannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim pengendali inflasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta para gubernur, para bupati, dan para wali kota. Kita tahu inflasi sangat terkendali di angka 3,08% di Juli 2023. Ini sebuah angka yang sangat baik sekali. Kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam laporannya mengatakan bahwa inflasi indeks harga konsumen menunjukkan tren penurunan dan telah kembali ke kisaran sasaran dengan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Penurunan tersebut didorong oleh kekonsistenan kebijakan nasional yang terpadu dan juga kerjasama yang erat antara BI dan juga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jumat 1 September, Presiden meninjau persiapan pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center, Jakarta. Presiden Jokowi saat meninjau persiapan KTT itu didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Presiden kepada wartawan mengatakan persiapan penyelenggaraan itu sudah mencapai 99,99%. Ya, saya melihat persiapan sudah 99,9%. Siap kita melaksanakan ASEAN Summit, dan ya kecil-kecil tadi yang perlu dirampungkan dalam sehari 2 hari. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah mendampingi Presiden meninjau persiapan KTT ke-43 ASEAN kepada wartawan menjelaskan 22 negara yang terdiri dari 11 negara ASEAN dan 9 negara mitra akan hadir pada KTT ke-43 ASEAN di Jakarta tersebut. 11 negara ASEAN karena Timor Leste sudah datang, terus kemudian 9 negara mitra bicara kita, ROK, Jepang, India, RRT, Australia, New Zealand, Kanada, Rusia, Amerika Serikat. Kemudian ada 2 negara yang merupakan undangan, yaitu Bangladesh karena Bangladesh menjadi ketua IORA. Kemudian yang satunya lagi Cook Island karena Cook Island menjadi ketua PIF, Pacific Island Forum. Kenapa IORA dan PIF itu diundang? Karena salah satu prioritas kita kali ini adalah Indo-Pasifik, damai, stabil, sejahtera, inklusif.
Jadi pada saat kita bicara Indo-Pasifik, maka ada sisi di Pasifik Selatan, ada sisi di Indian Ocean Ring yang harus kita mulai rangkul, dan di dalam KTT nanti juga akan ada kerjasama antara Sekretariat ASEAN dengan Sekretariat IORA dan BAF. Jadi untuk IORA BAF itu sekjen-sekjennya datang, negara ketuanya itu datang. Plus organisasi internasional yang menjadi mitra ASEAN yaitu PBB, sekjen PBB akan hadir. Plus akan hadir juga World Bank, IMF, kemudian World Economic Forum, tadi IORA, BAF. Jadi totalnya ada 22 negara plus 9 organisasi internasional. KTT ke-43 ASEAN akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 September mendatang. Selain Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkominfo, Panglima TNI, Kapolri, dan PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Jumat 1 September di Istana Negara Jakarta, Presiden secara resmi membuka ASEAN Business Investment Summit dalam rangkaian KTT ke-43 ASEAN. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan ASEAN telah berhasil membuktikan diri sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Presiden menjelaskan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini mencapai 4,5% dari tahun ke tahun. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan saat ini ASEAN juga sedang menikmati bonus demografi dengan mempunyai angkatan kerja ketiga terbesar di dunia. ASEAN juga sedang menikmati bonus demografi dengan angkatan kerja ketiga terbesar di dunia, 65% populasi, berpotensi nantinya menjadi kelas menengah di tahun 2030. Ini kita harus tepuk tangan. Karena ini semua adalah modal besar ASEAN untuk mencapai cita-cita menjadi epicentrum of growth. Namun, di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, strategi ASEAN tidak bisa juga hanya biasa-biasa saja, nggak bisa. ASEAN butuh strategi taktis yang extraordinary. Pada kesempatan itu, Presiden mengingatkan agar ASEAN memperkuat kolaborasi baik antar negara maupun antar masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian global. Turut mendampingi Presiden dalam pembukaan tersebut sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia serta Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rashid. Jumat malam 1 September, Presiden meresmikan selesainya revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah atau TMI Jakarta. Presiden Jokowi antara lain mengatakan revitalisasi tersebut menghabiskan anggaran sebesar 1 triliun rupiah lebih. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan setelah direvitalisasi, masyarakat bisa mengunjungi dan menikmati wajah baru Taman Mini Indonesia Indah. Saya yakin dengan wajah baru Taman Mini Indonesia Indah ini akan menjadi sebuah ikon besar pariwisata di Jakarta dan juga tentu saja di Indonesia. Selain Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi hadir pada kesempatan itu, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju serta PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Hutomo Budi dan saya Musli serta tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.